Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai warehouse management ya, mengenai manajemen dan perencanaan pergudangan. Oke, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, mengenai apa itu warehouse, apa kegunaannya dan sebagainya. Di warehouse itu nanti kita akan mengenal ada proses inbound ya, outbound, ada storing, penyimpanan, berarti di sana akan ada pengendalian inventory, kemudian desain warehouse, dan mungkin ada case study. Ya, di sini juga saya akan menambahkan ada video animasi ya tentang bisnis proses di warehouse ya. Selain video dan slide ini, saya juga akan coba tambahkan animasi ya untuk lebih memahami. Oke, warehouse ya. Kenapa sih kita butuh warehouse ya? Ya, pertama, padahal warehouse itu mahal ya. Ya, karena warehouse itu di dalamnya ada operasi, ada mobilisasi orang-orang, dan itu membutuhkan biaya. Lahannya juga jangan ditanya ya. Mungkin butuh warehouse berarti kita butuh lahan, termasuk bangunan ya. Juga di warehouse ada kita harus investasi material handling equipment. Nah, kira-kira ya warehouse itu mahal, tapi kenapa kita butuh warehouse? Ya. Nah, inilah alasan mengapa kita butuh warehouse ya. Secara proses kan kira-kira ini ada gambaran yang mungkin dalam rantai pasok gitu ya, bagaimana peran warehouse itu seperti apa. Mungkin di sini maaf nih, saya pindahkan dulu ya. Ini mungkin dari manufaktur gitu ya. Itu barang diangkut gitu ya. Kemudian disimpan dulu di sini di warehouse ya untuk di administrasi, disortir ya dan sebagainya. Kemudian masuk kontainer, diangkut lagi, masuk ke sini moda transportasi air ya ke laut, kemudian sampai ke tujuan ya di sini ke pelabuhan tujuan. Kemudian di sini akan butuh warehouse lagi ya. Kemudian ada unloading dari kapal masuk ke sini, kemudian loading lagi ke truk ya, dibawa, kemudian masuk lagi warehouse dan seterusnya. Sebenarnya ya memang pertama untuk tetap mempertahankan service terhadap customer ya. Jadi kalau kita bicara service terhadap customer ya. Oke. Ini pertama kita namanya demand dan supply ya, mungkin supply dari produsen ya dan demand dari daerah downstream itu bisa saja terjadi variasi ya dari waktu ke waktu. Ya ini waktu misalnya ya di satu waktu demand-nya rendah tapi supply-nya tinggi gitu ya. Di waktu yang lain demand-nya tinggi, supply-nya rendah dan seterusnya. Ini akan bervariasi, akan terjadi gap-gap seperti ini. Nah, jadi adanya warehouse itu memberikan buffer ya. Dia akan menyimpan barang, dia akan ada safety stock yang yang di-provide di gudang supaya variasi-variasi ini tidak menimbulkan masalah, terutama terjadinya stock out ya bagi customer, kehabisan barang. Kemudian ya ini sebagai juga persediaan karena bisa saja terjadi fluktuasi yang sangat besar di permintaan ya, fluktuasi permintaan ya. Di sini gudang itu fungsinya untuk tetap menyediakan barang. Kemudian juga untuk merespon ya customer dalam waktu yang cepat. Kemudian juga warehouse itu juga bisa digunakan atau bisa terjadi di sana operasi penambahan nilai, misalnya perakitan ya atau packaging ya. Ini bisa saja terjadi di warehouse, dilakukannya di warehouse. Kemudian mungkin ada penundaan pengiriman barang, itu juga kegunaan warehouse. Mungkin juga karena ada proses reverse logistik ya, misalnya ada refill
ada reuse gitu ya. Ada apalagi retur barang, ya, barang reject dikembalikan, kemudian apalagi disposal ya, pembuangan dan seterusnya. Ini kegunaan warehouse di customer service. Dalam skala ekonomi ya, warehouse itu kan juga menyediakan produk-produk raw material atau work in process sehingga ini menjamin produksi bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengadaan barang ya. Jadi warehouse itu untuk pengadaan barang. Bisa menyimpan kuantitas barang yang besar. Juga di sisi transportasi adanya gudang itu bisa menurunkan cost dari transportasi ya, bisa menurunkan cost transportasi. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin fungsi-fungsi dari warehouse ya yang lebih diklasifikasikan dia sebagai penyeimbang tadi udah disebutkan untuk menjaga ya karena ada perbedaan atau gap antara supply dan demand. Kemudian di warehouse juga itu fungsinya untuk konsolidasi ya, untuk penggabungan barang-barang dari beberapa pabrik supplier untuk menurunkan biaya transportasi. Kemudian respon ya, jadi gudang itu bisa saja mendekati pasar misalnya supaya bisa memberikan respon terhadap customer, terhadap pasar lebih cepat. Kemudian gudang juga sebagai penyesuai ya, bisa memberikan kesempatan untuk menunda diferensiasi produk dengan memungkinkan produk generik dikonfigurasi dekat dengan pelanggan ya. Jadi bisa saja konfigurasi produknya ada di gudang ya, perakitan atau kustomisasi itu bisa dilakukan di gudang ya. Seperti itu. Jadi pabrik hanya mengirimkan aksesoris misalnya ya. Kalau barang elektronik mungkin ada aksesoris atau komponen ya, dikirimkan secara bulk gitu ya. Secara bulk ke gudang, di gudang itu dilakukan terjadi proses perakitan sampai packaging. Nah, jadi itulah fungsi gudang. Oke, di dalam warehouse itu apa saja sih secara umum kegiatannya? Oke, kita lihat di sini ya, misalnya di sini ada proses dari supplier ke manufaktur, manufaktur ke pelanggan, upstream ya, downstream ya. Oke. Nah, ini ya pada umumnya ada maaf ini bisa dikecilin nggak ya? Pada umumnya adalah adanya penerimaan ya. Ada peletakan barang ya di rak yang atau di lokasi di gudang, terus penyimpanannya ya, kemudian pengambilan, bisa saja di sana ada packing ya, kemudian pengiriman. Ada inbound activity ya, barang masuk. Di situ ada receiving, penerimaan, ada peletakan barang. Kemudian ada inventory, penyimpanan ya. Kemudian ada outbound activity, yaitu pengambilan, pengepakan, sampai dia pengiriman. Ya, jadi seperti itu. Di dalam receiving ada aktivitas unloading, bongkar barang, ya, perhitungan, penyimpanan di palet, ya, penandaan, ada inspeksi untuk melihat kualitas, ya, kemudian mendaftarkan barangnya. Pengumpulan barang dikolek dulu ya, marshalling itu, kemudian di-feed-kan, diumpankan ke ke alamat penyimpanan di gudang yang tepat ya, peletakan, kemudian direkod lokasinya di mana. Inventory ada stocking ya, penyimpanan, kemudian ada siklus counting yang pernah kita bahas sebelumnya ya, siklus penghitungan, pengadaan barang ya, rotasi stok ya, kemudian perencanaan ruangnya. Kemudian ada routing ya, perjalanan mencari barang gitu ya, jalur perpindahan barang lah gitu ya, routing. Ya mungkin di packing ini akan terjadi juga routing, ada perpindahan barang
ya, batching, pengumpulan barang, kemudian pada proses outbound activity ada konfirmasi, ada invoice, ada sealing, ya, di seal, ya, dan seterusnya. Kemudian loading barang, terus dikirim. Nah, ini aktivitasnya banyak di warehouse itu. Oke, jadi bisnis pergudangan adalah sebetulnya pada intinya bisnis mengelola inventory, ya. Nah, yang harus diingat, hasil inventory yang baik itu harus berawal, harus yang diperhatikan sekali adalah pertama di proses inbound. Masuknya benar nggak? Kalau masuknya udah nggak benar, maka masuklah prinsip garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, keluar pun sampah gitu. Ya. Jadi harus dipahami, warehouse adalah bisnis inventory. Sehingga inventory yang akurat itu diutamakan untuk menghasilkan ya proses inventory yang akurat dimulai dari proses inbound yang efektif, ya, inbound yang efektif dan tetap gitu ya, tetap konsisten. Oke. Nah, ini ya, jadi di gudang itu di inbound activity itu ada receiving, itu proses memastikan hanya menerima ya dari armada dan barang yang memiliki dokumen sesuai siap bongkar. Dibongkar, pembongkaran unloading proses menerima hanya barang yang sesuai dengan dokumen dan sesuai standar, memindahkan barang dari truk ke area penerimaan. Penempatan itu memindahkan barang dari area penerimaan ke alamat atau lokasi penyimpanan yang ditentukan. Baru terjadi penyimpanan di sana, persediaan. Jadi di inventory ini kita harus pastikan dari waktu ke waktu jumlah barangnya berapa, keadaannya seperti apa, dan terrekod semua, tercatat semua dalam sistem. Ya, oke. Nah, ini dalam gudang itu biasanya kita harus mengenal location addressing system ya. Bagaimana jadi ketika inbound ya tentu berikutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ini harus kita punya location addressing system. Itu terkait dengan kode ya, kode di barangnya. Di kode barangnya misalnya seperti ini ya. Ada di sini 1 2 3 itu adalah building yang mana, gedung gudang yang mana, mungkin gudangnya lebih dari gudang 1, gudang 2 atau gudang 3. Kemudian letak di row-nya di mana, stack-nya di mana, levelnya di mana. Ya. Misalnya seperti ini 1 2 3 0 5 0 0 3 4. 1 2 3 ini di gedung 1 2 3. Ya, ini semua di gedung 1 2 3. Kemudian ada di row 05. Nah, ini row ya. Ini row. Nah, ini row nih. Ya, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Berarti ada di row 5. Kemudian ada di stack 3. Stack 3 ini 1, 2, 3. Ada stack 3. Kemudian ada level 4. Ya, ada di rak level tinggi ketiga di level 4 itu 2, 3, 4. Nah, di sini barangnya. Nah, seperti itu ya location addressing system. Oke, definisi inventory sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat kenapa sih inventory itu penting. Mungkin ini juga sudah dibahas. Dari sisi finansial, barang itu butuh lokasi, investasi yang berisiko, bisa menimbulkan biaya, membutuhkan penanganan, hilang, atau kadaluarsa. Dari sisi layanan, ya adanya inventory itu menjaga tetap ketersediaan barang. Kemudian bisa merespon layanan, bisa memenuhi permintaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi di sini ada dua sisi aspek yang dilematis ya, sisi finansial yang bisa meningkatkan ongkos ya, kemudian sisi layanan yang bisa meningkatkan tingkat pelayanannya ya. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana pengelolaan inventory itu memastikan risiko finansial bisa kita mitigasi menurun, di saat yang sama layanan terhadap pelanggan bisa ditingkatkan. Oke, kita lihat di sini bagaimana sistem pengendalian atau pengawasan inventory. Ya,